Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dari kelas 12 TKJ 1. Ingin menjelaskan menganalisis unsur kebahasaan teks cerita novel sejarah. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau adalah kalimat yang menunjukkan kejadian yang ada di masa lalu. Contohnya, akan tetapi, guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika sang Prabu telah menikah. Kedua, akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Kedua, penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertajaya-Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ketiga, penggunaan kata kerja material. Penggunaan kata kerja material ini seperti menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya, sebelum putri dari tanah Melayu ini telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Kedua, sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini. Tiga, akan tetapi Adipati Rongolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh istrinya yang berusaha menghiburnya. Keempat, penggunaan kalimat tidak langsung. Penggunaan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diucapkan secara tidak langsung kepada orang yang dituju. Contohnya, Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai. Seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Kelima, penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental ini seperti menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Contohnya, sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang telah diperistri oleh sang baginda, lalu diberi nama Sri Indraswari. Akan tetapi Adipati Rongolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Sang Prabu berdiri juga memandang dengan alis berkerut tanda tidak berkenan di hatinya. Keenam, penggunaan dialog. Penggunaan dialog seperti berbicara dialog dengan tokoh yang lain menggunakan tanda petik. Contohnya, yang pertama, aku harus pergi sekarang juga. Pengawal lekas suruh persiapkan si Mego, alamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. Kedua, hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kehilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka. Ketiga, Kakang Rongolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu? Ketujuh, penggunaan kata sifat. Penggunaan kata sifat digunakan untuk memberitahu atau menerangkan sebuah watak keadaan ataupun kondisi dari tokoh utama. Contohnya, Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang Dewi Kayangan. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabrang. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Dara Petak. Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini. Maka diambillah Dyah Dara Petak menjadi istrinya yang kelima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.